Pengedar narkoba di rumah kos diringkus. Pemuda di Medan deklarasikan ormas baru. Persaingan hari kedua F1 Powerboat sengit. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Sumut hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera Utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lain akan kami sajikan dalam Kompas Sumut. Bersama saya Emir Syapurba, inilah Kompas Sumut selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, rumah kos di kawasan Polonia Medan digerebek polisi. Kos-kosan di kawasan padat ini dijadikan sarang narkoba dan perjudian. Personil Satres Narkoba Polrestabes Medan menangkap seorang pengedar narkoba di sebuah rumah kos kawasan Polonia Medan. Pelaku sengaja menggunakan rumah kos sebagai markas peredaran narkoba dan tempat perjudian. Lokasi ini cukup sulit diakses karena harus memasuki gang sempit. Pelaku juga sengaja mencari tempat sulit agar tidak diketahui petugas. Dari rumah kos, polisi temukan sejumlah barang bukti berupa bekas alat hisap sabu dan judi tembak ikan. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan AKBP Tommy Arwan bilang lokasi ini meresahkan warga. Kedepannya lokasi ini jadi atensi kepolisian. Atau di tempat ini kita mengamankan beberapa bukti terkait dengan peredaran gelap narkoba, antara lain poketan sabu dan juga bong yang digunakan untuk alat pemakaian sabu. Dan adapun peran pelaku yang kita amankan pada kesempatan gerebek sarang narkoba ini, satu merupakan penjual narkoba, yang kedua pemilik kos-kosan yang dijadikan tempat untuk melakukan penjualan narkoba, dan juga satu perempuan yang berperan untuk menyewakan alat bong. Kini polisi masih memburu seorang pemasok narkoba yang merupakan rekan pelaku. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, sebuah rekaman kamera pengawas atau CCTV merekam aksi pencurian kaca spion mobil di Kota Medan. Dalam waktu singkat, pelaku berhasil membawa kabur kaca spion dari mobil yang tengah terparkir. Inilah rekaman kamera pengawas atau CCTV yang merekam detik-detik pelaku mencuri kaca spion mobil yang terparkir di Jalan Profesor H.M. Yamin, Medan beberapa hari lalu. Dalam rekaman terlihat seorang pelaku tak membutuhkan waktu lama untuk membawa kabur kaca spion mobil korban. Polsek Medan Timur lantas berhasil meringkus salah satu pelaku, yakni Prayoga yang merupakan eksekutor. Kepada polisi, Prayoga mengaku setidaknya sudah 5 kali mencuri kaca spion mobil di sejumlah tempat yang ada di Kota Medan. Setiap kali beraksi, kaca spion mobil umumnya sudah ditentukan berdasarkan pesanan seseorang yang membayar pelaku. Kapolsek Medan Timur Komisaris Polisi Agus Butar-Butar mengungkapkan pihaknya kini masih memburu teman pelaku yang dalam rekaman kamera pengawas terlihat mengendarai sepeda motor. Selain itu, pihaknya juga sedang mengejar pemesan spion mobil kepada pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Dari hasil interogasi kita telah dijual kepada inisial H. Transaksi di belakang SMP 12 Negeri Medan dengan harga 100.000. Tersangka yang kita tangkap mendapat upah 40.000. Namun dalam kasus ini, pelaku kini terancam penjara selama 7 tahun karena dijerat dengan pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, seorang pria di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara ditangkap polisi usai membunuh istrinya. Pelaku tega karena cemburu mendapati sang istri tengah melakukan panggilan video dengan pria lain. Budi Sulaiman ditangkap petugas unit reskrim Polsek Medan Labuhan di kawasan Medan Denai kurang dari 24 jam usai membunuh istrinya. Peristiwa bermula saat pelaku mendapati sang istri tengah melakukan panggilan video dengan pria lain. Saat itu pelaku hendak mengambil telepon genggam yang digunakan sang istri, namun justru sang istri berontak.
Pertengkaran ini memicu peristiwa tragis pelaku membunuh sang istri dengan sebilah pisau di rumah mereka yang berada di Desa Manunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sabtu lalu. Kapolsek Medan Labuhan Komisaris Polisi Tohab Sibuaya bilang korban sempat menendang pelaku hingga membuat pelaku semakin kesal. Saat itulah pelaku kemudian menusuk korban. Usai diperiksa, pelaku ternyata pernah dipenjara dalam kasus perampokan yang disertai dengan tindak kekerasan. Pelaku juga sempat berupaya kabur dan melawan hingga memaksa polisi harus memberikan tindakan tegas. Motifnya adalah cemburu. Cemburu ketika itu istrinya melakukan video call terhadap laki-laki yang lain. Nah, secara kebetulan si pelaku ini melihat istrinya sedang video. Dalam kasus ini, pelaku kini terancam kembali di penjara selama 20 tahun karena dijerat dengan pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Pemuda di Medan deklarasikan ormas baru, saksikan usai jeda. Masih bersama saya, Emir Syahpurba dalam Kompas Sumut. Saudara, berbekal misi pengabdian masyarakat, muda-mudi di Kota Medan deklarasikan organisasi masyarakat Komando Bela Tanah Air atau Kombat. Mereka bertekad akan mencetak kader pemimpin berkualitas tinggi. Meski baru dibentuk, pemuda-pemudi yang tergabung dalam organisasi kemasyarakatan Komando Bela Tanah Air atau Kombat Sumatera Utara bertekad akan membela negara, mengabdi kepada masyarakat, dan mencetak kader pemimpin berkualitas. Ormas Kombat ini resmi dideklarasikan Minggu kemarin. Dihadiri Ketua Umum Iskandar ST yang langsung menyerahkan mandat kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah Kombat Sumatera Utara. Di hadapan ribuan kader, Iskandar menyampaikan Ormas Kombat akan menjadi salah satu ormas yang paling disegani. Mengingat Ormas Kombat adalah wadah pengabdian masyarakat dan dibentuk untuk mencetak kader yang bisa menjadi pemimpin berkualitas tinggi. Seluruh kader diimbau agar siap berkorban untuk kepentingan negara serta kepentingan masyarakat. Kombat dilahirkan sebagai wadah seluruh anak bangsa, putra-putri terbaik yang ingin mengabdikan dirinya. Ketua DPW Kombat Sumatera Utara, Ricky Antoni, memastikan kader Kombat nantinya akan menjadi kader militan, akan berperan aktif membantu negara dan masyarakat dalam hal positif. Membela negara dalam hal-hal positif, memerdekakan masyarakat ya yang belum mendapatkan kesempatan kesejahteraan, juga daerah-daerah yang masih tertinggal. Untuk Kombat ingin berperan aktif untuk membantu, untuk berkarya nyata, mengabdi kepada bangsa dan negara dalam hal kegiatan-kegiatan positif ke depan. Jadi utamanya satu, Kombat organisasi pengabdian. Kedua, Kombat juga organisasi pencipta kader untuk memimpin ke depan. Meski hanya berada di Provinsi Sumatera Utara, Ormas Kombat direncanakan akan melantik 15.000 lebih kader se-Sumatera Utara pada November mendatang. Dedi Rizky Ginting, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara, Erni Arianti Sitorus, melaporkan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Deli Serdang, Hamdani Syahputra, ke Polda Sumatera Utara. Laporan polisi yang dibuat terkait dugaan pencemaran nama baik. Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Komisaris Besar Polisi Ferry Walintukan membenarkan laporan Ketua DPRD Sumatera Utara, yakni Erni Arianti Sitorus, di Polda Sumut. Ferry menyebut laporan polisi yang dilayangkan Erni berkaitan dengan dugaan pencemaran nama baik melalui media sosial. Kasus yang dilaporkan oleh Ketua Dewan Provinsi Sumatera Utara terhadap Wakil Ketua DPRD Kabupaten Deli Serdang
saat ini sudah diterima oleh Polda Sumatera Utara dan saat ini ditangani oleh Direktorat Reserse Cyber Polda Sumatera Utara. Pak, laporannya terkait apa ya Pak? Ya, informasi yang kami dapatkan bahwa itu masalah pencemaran nama baik. Kalau agenda pemeriksaan panggilan itu Pak, sudah ada belum Pak? Ya, kalau untuk agenda pemanggilan kami yakin penyidik sudah laksanakan. Hanya kita harus melalui proses-proses atau prosedur-prosedur yang memang harus kita laksanakan untuk jika terlapor maupun berlapor adalah anggota dewan. Laporan pencemaran nama baik dilakukan Ketua DPRD Sumatera Utara Erni Arianti Sitorus pada tanggal 14 Agustus kemarin. Laporan sendiri terkait dugaan Wakil Ketua DPRD Deli Serdang berinisial HS yang mengomentari postingan di sebuah akun media sosial yang membahas topik kedekatan antara Ketua DPRD Sumatera Utara dengan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Ketua DPRD Sumatera Utara Erni Arianti Sitorus menyatakan dalam komentar yang diduga ditulis Wakil Ketua DPRD Deli Serdang berinisial HS telah mencemarkan nama baiknya. Sudah ada kaitannya, nggak ada kaitannya. Sudah ada panggilan Bu. Laporannya ini Bu, apa Bu kira-kira? Sudah, harapannya semoga masalahnya cepat selesai ya. Oke. Kita tunggu proses dari pihak polisi. Bu, sudah ada panggilan dari polisinya Bu? Belum ya. Oh, belum. Masih proses berarti ya Bu? Masih proses berarti ya Bu? Masih proses ya, sedang diproses. Makasih banyak ya Bu. Berarti ada terkait pemilihan DPD ya Bu ya? Tidak ada kaitannya ya. Ini pencemaran nama baik Bu? Pencemaran nama baik dan pelecehan secara verbal terhadap saya sebagai ibu, istri, dan perempuan. Oke, makasih. Kasus ini pun kini ditangani Direktorat Reserse Siber Polda Sumut yang sedang melakukan penyelidikan terkait dengan laporan Ketua DPRD Sumatera Utara. Ferry Irawan Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, pemerintah daerah Sumatera Utara akan memberantas penyalur pekerja migran ilegal yang masih marak. Dalam beberapa bulan terakhir, 2 warga Sumatera Utara tewas di Kamboja. Disnaker, sebaiknya anak kami dikebumikan di Kamboja. Kabar duka atas 2 warga Sumatera Utara di Kamboja membuat pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan mengambil sikap untuk memberantas penyalur pekerja migran ilegal. Pemerintah provinsi telah berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk mencari penyalur pekerja migran ilegal di Sumatera Utara untuk segera ditertibkan. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution mengimbau kepada warga yang ingin bekerja ke luar negeri agar memilih jalur resmi untuk mendapat perlindungan. Soal penuntasan penyalur yang ilegal itu seperti apa Pak kira-kira? Selalu dengan pihak kepolisian, ini menjadi bagian yang penting juga yang terus kita sampaikan kemarin pada saat kita kumpul di Binjai juga. Selain ngomongin tentang narkoba, kita juga bicarakan tentang itu juga karena salah satu yang paling tinggi itu dari Sumatera Utara, selain kita dari Binjai juga. Agen-agennya, penyalur-penyalurnya ini menjadi perhatian dari Polda. Saat ini Pemda Sumut dan kementerian terkait sudah menyediakan pelatihan-pelatihan bagi pekerja dan warga sudah dapat mendaftarkan diri. Sebelumnya 2 warga Sumatera Utara, Nazwa Alia warga Deli Serdang dan Azwar warga Asahan meninggal di Kamboja tanpa sebab pasti dan tidak ada yang bertanggung jawab. Bahkan pemulangan jenazah cukup sulit dilakukan. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Ajang F1 Powerboat berlangsung sengit, saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara, di tengah dinginnya udara pegunungan kawasan 3 Binanga Kabupaten Karo, berdiri sebuah warung kopi legendaris yang tak hanya menjual minuman berkafein. Warung kopi ini juga menjual kenangan tempo dulu. Warung Kopi Surya Indah bukan sekedar tempat singgah, warung kopi ini merupakan bagian dari sejarah panjang jalur lintas Sumatera. Dari cerita sang pemilik, warung ini telah berdiri sejak zaman Belanda atau sejak tahun 1911.
Usianya yang menembus beberapa generasi membuat Surya Indah bukan sekedar warung, tapi juga situs budaya yang hidup. Meskipun mengalami kebakaran tahun 1948, warung ini kembali dibangun dengan bentuk yang sama seperti puluhan tahun lalu. Di sini, pengunjung disambut interior yang membawa kembali ke era 1980-an. Poster-poster lawas, foto-foto jadul, hingga lukisan tokoh-tokoh legendaris seperti Charles Bronson. Nuansa jadul bukan satu-satunya daya tarik Surya Indah. Warung ini juga punya racikan kopi khas yang menjadi magnet bagi para pelancong dan penikmat kopi sejati. Darul Kamal, pemilik warung kopi generasi ketiga, mengatakan ada 3 menu utama yang paling terkenal di sini, yaitu kopi bobot, kopi tenang, dan kopi puas. Nama-nama unik ini merujuk pada tingkat kekentalan kopi yang dibuat oleh ayahnya sejak 1969. Ada yang bilang 1911 berdirinya Tiga Binanga ini. Ada ya sekitar di situlah, di 1900-an. Nah, tapi di tahun 48 ini terbakar ini Tiga Binanga ini. Dibangun lagi tahun 52 kedai ini. Jadi saya ini generasi ketiga sebenarnya yang berkedai di sini. Setelah kakek, ayah saya, baru saya ini. Sementara pengunjung di warung ini mengaku baru mengetahui ada warung lawas dan unik di kawasan Tiga Binanga. Selain nuansa zaman Belanda, kopinya juga enak. Banyak apa yang cerita-cerita yang lama terdengar emang betul. Konik di apa sama masuk, ya kita memang serasa jarang kita temukan lah di Kota Medan, dan ini Bayi sudah berdiri ratusan tahun, lebih dari 100 tahun. Biarpun sempat kebakaran mempunyai, dan waktu masuk ke sini memang banyak corak-corak yang membuat kita merasa dibentuk bangun-bangunan damai. Ini terkait dengan rasa kopi juga. Kebetulan aku pencinta kopi merasanya seperti itu. Tak jarang pengunjung di warung ini merupakan tokoh-tokoh nasional. Pemilik warung juga selalu bercerita kisah-kisah masa lampau. Warung kopi Surya Indah bukan hanya tentang kopi. Ia adalah tempat berlabuh, tempat melepas lelah di saat jalur lintas di Kabupaten Karo. Tim Liputan, Kompas TV, Karo, Sumatera Utara. Saudara, ajang F1 Powerboat di Danau Toba berlangsung sengit. 2 sprint race memberikan poin tambahan bagi pembalap. Sprint race pertama, pembalap asal Swedia Jonas Andersson dari tim Sweden tampil impresif dengan menyelesaikan 14 lap dan meraih posisi teratas. Posisi kedua ditempati Rusty Wyatt dari Serja Team, sementara Ben Jalf dari F1 Atlantic Team Portugal berada di posisi ketiga. Sprint race kedua didominasi oleh tim-tim dari Uni Emirat Arab. Sean Torrente dari Victory Team keluar sebagai juara, diikuti rekan satu timnya Alec Wexstrom di posisi kedua, serta Eric Stark dari tim Abu Dhabi di posisi ketiga. Dominasi tim Uni Emirat Arab ini menunjukkan kekuatan mereka pada balapan kedua. Project Director The Lake Toba GP Ruli Habibi menyebut sprint race F1 Powerboat World Championship 2025 atau F1 H2O yang dilaksanakan di Danau Toba, Kabupaten Toba berjalan dengan lancar. Sengitnya persaingan pada 2 race hari ini membuat satu pembalap gagal finish dan satunya lagi mengalami overlap. Jonas Anderson untuk juara 1 di sprint 1, kemudian diikuti oleh Rusty Wyatt yang kemarin juara dunianya dari Kanada, terus kemudian ada Ben Jalf dari Inggris, dan pembalap yang lainnya dari total 10 pembalap yang di sprint 1, 9 finish, yang 1 tidak finish. Itu dari sprint 1-nya ya. Untuk sprint 2 seperti apa? Kalau sprint 2-nya itu dia juga itu batch keduanya ya, batch kedua dari berdasarkan QTT, dimenangkan oleh Sean Torrente dari Uni Emirat Arab. Dengan adanya tambahan poin dari sprint race ini, persaingan menuju podium Grand Prix utama diprediksi akan semakin ketat dan menarik untuk disaksikan sepanjang balapan besok. Tim Liputan Kompas TV Toba, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas Sumut hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.